Dunia akan tenggelam, fix. Emang bener kata-kata yang like One Piece mah adanya di Rio. Nah, agar cepat seru di sini di video ini kita akan bahas rangkuman One Piece alias full OP untuk chapter 1113. Di mana video ini akan rilis setelah Raw juga tayang ya. Biar pengalaman kalian lebih lengkap ya untuk menonton video ini dan lebih tahu apa yang terjadi dari isi chapter 1113. Makanya akan disajikan gambar atau Raw dari chapter tersebut. Jadi sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Tonton juga video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Di mana judul untuk chapter 1113 ini adalah Stalemate, yang berarti jalan buntu. Yang kalau kita ingat beberapa chapter terakhir, apakah yang dimaksud adalah jalan buntu bagi para Gorosei. Dan sesuai janji juga di chapter ini, kita disajikan color speed yang sejujurnya ini keren banget, masterpiece banget lah. Dengan kalimat The King is a fighting piece, di mana Tante Robin kita memainkan catur dan semua kru menjadi bagian dari catur tersebut. Mulai dari Chopper yang menjadi pion, yang dimana terdapat 7 chopper berbeda menggunakan baju zirah. Lalu juga Rooks, atau mungkin kita dikenal sebagai benteng lah. Dia diperankan oleh Franky dan juga Jinbei. Untuk kuda sendiri dimainkan oleh Zoro dan Sanji. Untuk Bishop, atau mungkin kita disebut sebagai gajah, peluncur atau apalah yang geraknya diagonal, diperankan oleh Brook dan Usopp. Namun tentu saja dia pastinya akan menjadi ratu dan sudah pasti rajanya adalah Luffy yang berada di mode Gear 5-nya. Yang sejujurnya color speed detail ini pasti akan ada makna tertentu nih yang akan kita bahas di video review nanti seperti biasa, dan kita langsung masuk ke isi chapter. Di mana isi chapter langsung lanjutan dari chapter lalu, di mana hal yang Mars lihat seperti logika normal ya, dari prediksi nakama-nakama sekalian sudah jelas jika bentukannya cairan bubble, sudah pasti itu adalah kepala dari Vegapunk atau otak dari Vegapunk yang berada di sebuah tangki raksasa. Di mana Mars berkata, jadi benda ini masih hidup bahkan setelah kau tiada. Apa sebenarnya kematian itu? Jika seperti itu, di mana kesadaran tersimpan dalam diri kita? Apakah ini kau Vegapunk? Yang sejujurnya ini adalah jawaban yang sangat-sangat humanis sekali dari seorang Gorosei Mars, yang hal ini sebenarnya nyambung dengan perkataan saya terkait Kuma. Kalau dia ini dikatakan jiwanya sudah tidak ada alias tanpa kesadaran, lalu kapan seseorang disebut sebagai mati? Apakah ketika jiwanya hilang, atau ketika otaknya sudah tidak bergerak sama sekali, atau bahkan hanya fisiknya saja? Yang lagi-lagi di sini kita bahas dari sisi sense doang ya, karena sudah pasti untuk sisi agama jawabannya akan mutlak, tetapi untuk sisi sense ya memang sangat bermacam-macam. Lanjut di sini pun Mars menginjak denden besi tersebut yang dia lihat, namun ternyata cangkang tersebut adalah palsu dan ternyata itu adalah denden besi biasa. Dan Mars pun di sini mulai panik karena dia tidak tahu di mana Vegapunk menyimpan yang aslinya. Kita belum berpindah-pindah diperlihatkan bagaimana semua orang di dunia sudah menunggu pesan dari Vegapunk. Di mana di desa Shirup kita lihat Kaya dan bajak laut Usopp kecil yang berdiskusi tentang Vegapunk dan dampak medisnya terhadap dunia. Ya jangan lupa ya, Kaya juga dia ingin menjadi seorang dokter. Lalu juga Crocus diperlihatkan di sini bersama dengan Labun, di mana di Baltimore orang tua yang sebelumnya berada di time skip bersama Franky. Di situ dia berkata kalau Franky sudah berubah menjadi kapal. Yang sejujurnya ini cukup lucu sih, karena ada pun pernah menggambar masa depan dari Franky yang gagal di usia 40-60 tahun. Dan di situ dia malah menjadi kapal loh. Apakah ini menjadi semacam foreshadow? Kita perlu diperlihatkan keadaan-keadaan di pulau tempat topi jerami dilempar saat time skip lalu. Yang bahkan di Hachinosu pun diperlihatkan reaksi dari bajak laut yang ada. Tetapi di sini kita tidak diperlihatkan keadaan kru dari Kurohige. Dan setelah itu semua akhirnya waktu pun selesai, alias 10 menit waktu yang diberikan Vegapunk sudah selesai. Di sini Mars pun berkomunikasi dengan Gorosei lain sambil bilang, aku tidak tahu dan tidak terbayang apa yang akan Vegapunk katakan. Tapi sangat mungkin jika dia ingin membalas dendam terhadap apa yang terjadi kepada Clover dan Ohara. Kita pun langsung berpindah ke tim dari Bonnie. Di sini pun Sanji sampai dan langsung menendang Nusjuro tepat di mukanya, namun dia berubah ke mode Bakatsunya dan berhasil menggigit Sanji. Di mana Oimo dan Kasi yang kita bahas kemarin juga, jika dia pasti akan datang membantu Bonnie, yang benar saja di sini dia menghajar Nusjuro dari kedua sisi dan Bonnie mengubah dirinya ke
ke mode raksasa masa depan dan menghajar Nusjuro juga yang ini lagi-lagi jurus Bone sangat mencurigakan. Kita pun berpindah lagi ke pesan dari Vegapunk. Di sini dia berkata kalau dia sudah memiliki 2 dosa besar yang bahkan kata-kata yang digunakan adalah The Great Sins, yang berarti ini dosa yang sangat-sangat tidak dapat diterima. Walau di sini dia tidak menyebutkan apa dosa besar tersebut, tetapi dari cara Oda mengindikasikan jika ada 2. Sepertinya ini bagian yang penting yang akan kita bahas juga nih. Makanya Vegapunk pun berkata jika dia pasti akan ditangkap atau dibunuh. Dan untuk alasan itu dia menyarankan hal ini jika jantungnya sudah berhenti berdetak. Hal tersebut sontak membuat semua rakyat dunia kaget dong, karena mereka kaget akan kematian dari sang ilmuwan jenius. Bahkan di sini pula kita diperlihatkan keadaan Caesar dan Judge yang masih ada di kerajaan Germa. Di sini Caesar nangis karena dia bekerja sangat keras hanya untuk bersaing dengan Vegapunk yang ini real rival banget lah untuk motivasi hidup yang sejujurnya sangat merinding sekali. Dari daerah Sabondi, lokasi dari Duval, dia pun sangat bingung kenapa Vegapunk mati, padahal berita di pagi tadi baru saja dikatakan jika Vegapunk dijadikan sandera oleh topi jerami. Di mana di markas Morgan pun diperlihatkan juga jika dia sangat-sangat kesal sekali sambil berkata, siaran seperti inilah yang nantinya akan mengakhiri bisnis kertas, yang bukankah ini sangat jelas sekali karena digitalisasi bos, sudah pasti. Sambil diperlihatkan reaksi dari semua orang, Vegapunk pun melanjutkan pesannya tersebut. Siapapun yang berakhir membunuh saya tidak menghujatnya sebagai orang jahat. Aku tidak melabeli siapapun dengan baik atau jahat, good or evil, karena saya juga tidak cukup mengerti alasan mereka melakukan hal tersebut. Yang sejujurnya ini gila banget sih, what a word dari Vegapunk. Setiap orang punya keadilannya sendiri, jadi dia nggak akan ngejudge orang secara biner 0-1 hitam putih, lagi-lagi segala serba abu-abu. Dan menariknya kita semua tahu kan siapa yang membunuh Vegapunk. Dia adalah sahabatnya sendiri, yaitu Admiral Kizaru. Yang fix sih Kizaru pasti bakal sedih banget ketika mendengar kata-kata dari Vegapunk ini. Lanjut kita pun berpindah ke tim Nami, di mana Saturn sampai ke awan tempat lokasi mereka. Di sini Robin pun sangat kaget ketika mendengar suara Saturn karena dia ingat jelas suara tersebut ketika di flashback Ohara lalu. Saturn pun berkata di sini, Nico Robin, wanita yang gagal Akainu ratakan. Nami pun berteriak semuanya untuk melindungi Robin, di mana Brook pun memotong salah satu kaki dari Saturn, Usopp menembakkan peluru ledakan, di mana Nami menarik Robin sambil dia menggunakan Zeus untuk menahan kaki Saturn. Di mana Chopper pun di sini menggunakan guard point-nya untuk melindungi mereka semua. Yang akhirnya nih semua kru mulai diperlihatkan aksinya. Dan di chapter ini pula kita masih belum nih diperlihatkan keadaan dari Luffy, Zoro, dan Jinbei. Apakah sengaja nih trio monster tidak Oda perlihatkan? Dan berpindah ke Mars lagi, dia masih berbicara dengan Gorosei lain sambil bingung nih apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dan dia pun bertanya, apa yang terjadi kalau aku hancurkan saja power plant ini? Di mana Saturn pun menjawab, jangan, kita bisa saja ceroboh, di mana hal itu pastinya nanti akan meratakan seluruh kapal perang dan pasukan yang sekarang sedang mengelilingi pulau. Tapi Warkyuri pun melanjutkan, yang berarti jika seperti itu tidak akan ada lagi siapapun di dunia ini yang bisa menciptakan Mother Flame. Yang ternyata Gorosei masih galau nih terkait sesuatu yang dapat menciptakan Mother Flame tadi. Di mana chapter pun ditutup dengan Vegapunk yang menyampaikan pesan utama dari tujuan siaran ini. Apa yang ingin saya katakan akan terdengar sangat gila. Mungkin banyak yang akan menertawakan saya, tetapi semua orang berhak mengetahui hal ini. Oke, mari kita mulai dari kesimpulan yang saya dapatkan dahulu, bahwa dunia akan tenggelam ke dalam lautan. Dan paling terakhir pun kita diperlihatkan keadaan dasar laut di mana para duyung sedang berenang bersama ikan-ikan dan paus. Yang chapter pun berakhir dengan perkataan yang sejujurnya ini adalah hal yang mengagetkan, tapi juga membingungkan, tetapi juga masuk akal. Di mana masuk akal karena hal ini akan berhubungan dengan teori One Piece yang sudah lama ada, mengagetkan dan membingungkan karena kita langsung dikasih sebuah kesimpulan tanpa tahu proses berpikir sampai kesananya oleh Vegapunk bagaimana, yang pastinya ini pula biar semua orang yang nonton akan terdiam dan fokus untuk mendengarnya karena kenapa kok tiba-tiba dunia akan tenggelam. Yang ini definisi hook yang sangat bagus sekali nih dari Vegapunk. Ya emang seorang jenius mah tahu banget lah bikin orang untuk nonton panjang dan memperhatikan yang sangat baik. Yang pastinya kalau Vegapunk punya video YouTube channelnya pasti bakal GG abis. Nah jadi itulah untuk full One Piece kali ini, lumayan panjang juga ya. Ya nggak apa-apa lah karena kita nggak ada video spoiler kemarin, jadi digabung saja di satu video ini.
Ya, dengan fakta terungkap seperti ini, sudah jelas ya, minggu depan akan apa? Iya, benar, minggu depan kita akan libur lagi guys. Tapi bukan karena Oda ya, karena memang ada Golden Week di Jepang sana, makanya semua majalah pun bakal libur di minggu depan, yang sangat pas sekali sih dengan tanggal 55 atau 5 Mei, yang menjadi hari anak di Jepang sana, dan tentu saja kita tahu itu adalah tanggal ulang tahun dari kapten kita, yaitu Monkey D. Luffy. Dan ngomong-ngomong tentang ultah dari Luffy juga yang kita nantikan, pastinya akan ada banyak event spesial atau promo spesial, terutama perilisan spesial juga nih dari DNA Merchandise, dimana kalian bisa langsung follow dulu toko kami di Shopee atau mungkin di IG, semuanya biar tidak ketinggalan event spesial dari ulang tahun Baka Senchou kita. Nah, jadi cukup untuk video kali ini. Ya, dibilang juga, bukankah One Piece mah emang adanya di Tanjung Priok? Nah, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Gue Film pamit, and I'll see you guys next time.